mengenai keabsahan dari para cucu Nabi. Selama ini sering ada pernyataan bahwa apabila mengikuti kaidah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, maka tidak akan ada cucu Nabi yang bisa memenuhi kaidah tersebut. Ternyata pada faktanya pada malam ini beliau akan mengakui status nasab para cucu Nabi yang memang menurut beliau memenuhi kaidah yang selama ini didengungkan dalam membatalkan nasab Alawi. Silakan Yai Imad. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatan wassalaman ala Rasulillah amma ba'du. Maka Dr. Sugeng Sugiarto, sahibu channel yang saya hormati, Mas Lutfi Antawijaya yang saya hormati, saya langsung saja karena waktunya sangat terbatas bahwa sebuah klaim nasab harus ditopang minimal oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor historis, yang kedua adalah faktor genetik. Nah, faktor historis harus lulus uji metodologi ilmu sejarah, di mana di dalam sejarah mempunyai metodologi. Dia pertama harus ada heuristik, yang kedua ada kritisasi sumber, ada interpretasi sumber. Mohon maaf, koneksi agak bermasalah ini sepertinya. Pak Sugeng pakai 1080 pixel lagi. Tapi udah turunkan frame rate-nya, nggak apa-apa. Halo? Nanti trouble lagi. Apakah suara saya Suaranya Yai Imad agak kurang jelas ini, mohon maaf ya. Suaranya Kiai Imad jelas dari sini. Oke. Silakan. Lanjut aja Kiai, lanjut aja Kiai. Yang penting jelas dari sini. Baik. Mungkin tadi ada yang tidak mendengar, saya ulangi lagi bahwa sebuah klaim nasab itu harus ditopang oleh dua faktor minimal. Yang pertama adalah faktor historis, yang kedua adalah faktor biologis atau faktor genetik. Faktor historis dia harus memenuhi syarat uji lolos metodologi historis. Dia harus dimulai dengan heuristik, yang kedua harus kritisasi sumber ada di situ, yang ketiga harus ada interpretasi sumber. Interpretasi sumber ini terkait dengan kejujuran dan integritas seorang peneliti di dalam bagaimana dia menerjemahkan dari sumber-sumber yang dia terima. Kemudian sebuah klaim nasab juga harus ditopang oleh kebenaran biologis, yang dalam hal ini hari ini sudah ada media bagaimana kita untuk menguji sebuah klaim nasab, yaitu dengan uji tes DNA. Dan uji tes DNA ini sudah dilakukan sejak 2010. Sudah banyak program-program atau proyek-proyek tentang tes DNA yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok manusia di dunia ini, dari Eropa, dari Saudi Arabia, dari Indonesia. Itu semuanya mereka sedang menggalakkan untuk mencari titik temu persaudaraan antar etnis. Ini terkait tentang permusuhan-permusuhan, peperangan-peperangan yang terjadi di dunia. Bagaimana nilai-nilai kemanusiaan sebagai sesama makhluk Tuhan yang berasal dari satu manusia, yaitu Adam, dan Hawa sebagai istrinya, kemudian pada periode belakangan ini mengalami kerenggangan kemanusiaan, terjadinya peperangan di mana-mana, dan ini uji genetik kemudian membuktikan bahwa antar satu manusia dengan manusia yang lainnya memiliki kesatuan asal leluhur.
Begitu pula kemudian uji tes DNA ini bisa pula untuk menelusuri klaim-klaim nasab dari nasab-nasab mulia, seperti nasab para pahlawan, nasab para raja, termasuk di dalamnya adalah nasab dari keluarga mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad TV-nya dikecilin suaranya, mengganggu. Menurut seorang peneliti dari Iran mencapai 80 juta orang. Ini di luar akal. Ada satu manusia 1400 tahun yang silam memiliki 80 juta keturunan garis laki-laki. Ini adalah sebuah hal yang mustahil. Kemudian dari itu terkait dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah ini mempunyai tanggung jawab kita sebagai umat Islam, tentunya lebih khususnya para ulama, sebagai manifestasi dari cinta kepada ahli bait itu dibuktikan dengan menjaga keturunan ahli bait dari masuknya orang-orang yang mengklaim sebagai keturunan ahli bait namun tidak memiliki fakta sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu penelitian nasab itu sama dengan penelitian hadis untuk menjaga kemuliaan Rasulullah. Kalau hadis untuk menjaga, jangan sampai ada kata-kata yang bukan kata Rasul, kemudian dinisbatkan sebagai ucapan Rasul, maka penelitian nasab ini juga sangat penting sama seperti penelitian hadis, yaitu untuk menjaga jangan sampai ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi kemudian dianggap keturunan Nabi atau mengakui diri sebagai keturunan Nabi. Maka sebagai wujud manifestasi daripada cinta kepada ahli bait itu, kita, terutama saya, mengadakan penelitian terhadap nasab mereka yang mengaku keturunan Nabi. Dalam hal ini, yang paling dekat dengan kita di Indonesia adalah keluarga Balawi. Dan setelah diadakan penelitian secara historis melalui kajian ilmu nasab, maka telah nyata secara ilmiah bahwa Balawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena klaim mereka yang dimulai dari abad 9 Hijriah dengan bukti kitab-kitab mereka yang dikarang dan ditulis pada masa itu tidak mempunyai legitimasi historis dari kitab-kitab sebelumnya, di mana kitab-kitab nasab sebelumnya ditulis sejak abad ke-4 Hijriah yang bisa kita akses, tidak mencatat pengakuan mereka itu yang mulai ditulis abad 9 sesuai dengan apa yang ada di kitab-kitab mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 Hijriah. Ada 550 tahun kesunyian historis untuk keluarga Ba'lawi dari keluarga Alwi bin Ubaid yang dinyatakan sebagai cucu daripada Ahmad Al-Abah atau kita lebih kenal Ahmad bin Isa Al-Abah An-Nafat. Yang kemudian untuk melengkapi klaim mereka, Ahmad Al-Abah ini digelari oleh mereka dengan Ahmad Al-Muhajir sebagai legitimasi migrasi seorang yang bernama Ahmad Al-Abah bin Isa ini ke Hadramaut. Dan semua ketika telah dijalankan proses metodologi historis dari mulai heuristik, kritisasi sumber, interpretasi sumber, kemudian kepada historiografi, maka dapat disimpulkan secara ilmiah bahwa klaim mereka yang dimulai pada abad 9 itu tertolak secara ilmiah. Artinya gugur mereka secara ilmu nasab, secara historis sebagai keluarga Nabi. Kemudian setelah kita menganalisa, kita mengikuti daripada kajian-kajian para pakar-pakar
genealogi, pakar-pakar biologi, pakar-pakar DNA, kita melihat bahwa klaim dari orang-orang yang hari ini mengaku keturunan Nabi, yang jumlahnya 80 juta orang itu di dunia, itu kebanyakan dari mereka tertolak berdasarkan kajian DNA. Dan sangat linier antara kajian ilmu nasab dengan hasil uji tes DNA itu. Seperti Ba'lawi contohnya. Ketika sebuah klan yang bernama Ba'lawi kita teliti dari sisi historis berdasarkan kajian kitab-kitab nasab, ini sama sekali tidak memiliki kaitan nasab dengan baginda Nabi. Kemudian setelah hasil tes DNA mereka keluar, terbukti kajian historis itu pun diperkuat oleh hasil tes DNA mereka, yang jangankan mereka itu turun Nabi, sebagai orang Arab dari keturunan Ibrahimi saja mustahil. Karena haplogrup mereka tidak mencerminkan mereka sebagai bagian dari keturunan Ibrahim. Nah, sementara orang-orang yang memiliki historiografi sejarah dari masa lalu yang terekam begitu rupa dengan sahih, hari ini setelah mereka melakukan tes DNA, ternyata tes DNA mereka itu identik bersama-sama dengan saudara-saudara mereka yang juga secara historis sahih sebagai keturunan Nabi. Seperti yang telah saya tulis beberapa waktu lalu berdasarkan pengamatan saya dari keterangan-keterangan yang saya dapatkan dari Dr. Sugeng Sugiarto, juga dari pakar-pakar di Timur Tengah seperti Hadi Al-Amili, maka keluarga-keluarga yang secara historis ilmu nasab itu sahih, mereka hasil tes DNA juga sahih. Dan ada kesamaan genetik antar mereka ini setelah melakukan tes DNA. Ada kakek bersama mereka 1200 tahun yang silam bagi Bani Qatadah, Bani Ajlan, dan Bani Sulaimaniyah. Semuanya itu adalah keturunan dari Hasan bin Ali, kemudian kepada Musa Al-Jun. Mereka bertemu di Abdullah Ar-Ridha yang hidup 1200 tahun yang silam. Ketika ketiga keturunan ini hari ini melakukan tes DNA, walaupun mereka beda negara, mereka tidak kompromi dan sebagainya, tapi darah mereka kemudian memberitahu kepada kita adanya kesatuan kakek bersama di masa lalu 1200 tahun yang silam. Antara keluarga kerajaan Jordan misalnya, dari Raja Abdullah II dan keluarga yang hari ini telah melakukan tes DNA, kemudian dengan keluarga kerajaan Sulaimaniyah yang hari ini berada di Mekah, yang silsilah mereka sampai juga ke Abdullah Ar-Ridha dari Musa Al-Jun, kemudian dari Bani Ajlan, dari Aun Rafiq, keluarga Bani Aun, kemudian dari keluarga-keluarga Bani Qatadah yang lain yang jumlahnya sangat banyak itu, setelah mereka melakukan tes DNA tanpa kompromi, hasil tes DNA mereka menunjukkan ada kesamaan kakek bersama 1200 tahun yang silam. Setelah kita uji, setelah keluarnya hasil tes DNA mereka dengan ilmu nasab, ilmu sejarah, maka identik. Pengakuan mereka secara kesejarahan nasab tradisional dan hasil tes DNA mereka identik. Ini menunjukkan bahwa mereka kesahihan nasabnya bukan hanya berdasarkan bukti-bukti tradisional berupa kitab-kitab nasab, tetapi juga secara genetik mereka sahih sebagai keturunan Nabi. Di antara berbagai macam keluarga dari Bani Qatadah, Bani Sulaiman ini memiliki ciri-ciri penanda genetik yang sama. Mereka memiliki ciri-ciri sebagai keturunan Ibrahim di dalam darah mereka ketika diteliti. Kemudian
mereka juga memiliki ciri-ciri sebagai keturunan daripada Quraisy, kemudian mereka memiliki ciri-ciri dari keluarga Abi Thalib, kemudian kepada Alawi, kemudian kepada Hasan, dan juga kepada Husain. Nah, ini sebagai contoh dari keluarga-keluarga yang memiliki catatan sejarah yang terekam oleh kitab-kitab nasab dari mulai abad keempat, karena mereka merupakan para penguasa-penguasa politik di masa mereka. Sampai saat ini kita bisa menemukan keturunan mereka, karena mereka baru selesai monarki dari keluarga mereka itu tahun 1925 Masehi. Jadi hanya baru sekitar 80 tahun, mungkin dari kakek mereka terakhir monarki itu baru 2 atau 3 generasi, atau paling maksimal itu 4 generasi. Jadi kesahihannya ini mutawatir dari mulai abad keempat sampai hari ini. Imam-imam Zaidiyah yang juga mereka keturunan daripada Nabi Muhammad, dari Hasan bin Ali juga, tetapi tidak memiliki kesamaan silsilah dengan Bani Ajlan, dan juga dari Bani Sulaiman dan Bani Yordan, ini dari kerajaan Yordan. Tetapi ketika mereka melakukan tes DNA, mereka memiliki kesamaan genetik satu kakek bersama 1400 tahun yang silam, yaitu mereka sama-sama dari keturunan Ali dan keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan keluarga imam-imam Zaidiyah yang ada di di Yaman, yang hari ini mereka sudah tidak menjadi penguasa. Kalau Houthi itu hanya cabang saja dan belum saya temukan hasil daripada hasil tes DNA dari suku Houthi yang juga mengaku sebagai keturunan Toba-Toba. Tetapi keluarga Toba-Toba yang lurus sampai kepada Qasim Ar-Razi, itu mereka terbukti secara genetik, bukan hanya terbukti secara ilmu nasab. Keluarga Toba-Toba, karena keluarga Toba-Toba ini banyaknya nakib, banyaknya pencatat-pencatat nasab, seperti kitab Muntaqilatut Talibiyah itu dicatat oleh keluarga kerajaan Toba-Toba di Yaman. Maka kesahihan nasab mereka secara ilmu nasab itu tidak bisa diragukan. Dan hari ini mereka setelah melakukan tes DNA, hasil tes DNA mereka C+, dalam bahasa polisi identik antara mereka dengan Bani Qatadah, Bani Ajlan, Bani Sulaimaniyah yang ada di Mekah dengan mereka yang ada di Yaman. Padahal ketika tes DNA mereka tidak kompromi, tidak saling menulis surat, tidak saling SMS, tetapi darah mereka menyatukan mereka, karena mereka betul-betul sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara demikian dulu, nanti di sini juga ada tokoh kita Gus Aziz Jazuli, ada Kang Fathul Huda Sufnawan, yang tentu nanti secara DNA akan diulas begitu detail oleh pakar kita Dr. Sugeng Sugiarto. Terima kasih sementara Mas Lutfi Antawijaya. Terima kasih Yai Imat atas pemaparannya. Barusan kita kedatangan lagi Gus Aziz Jazuli dan Mas lakukan Yai Imat. Gus Aziz dulu silakan. Masih di mute itu Gus Aziz, suaranya belum masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Yang saya hormati Al-Mukarram, Al-Muhtaram, guru kita semua, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mohon maaf Yai, kemarin telat ngirim filenya Yai. Sayanya lupa. Ya. Ya, Dokter yang saya hormati, saya muliakan, Dr. Sugeng Sugiarto, Mas Fathul dan Mas Lutfi yang mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari pemaparan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani barusan, dan juga kemarin beliau sudah menuliskan artikel tentang keluarga-keluarga Dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang terkonfirmasi baik itu dari sisi catatan dan dari sisi DNA sudah beliau paparkan secara detail dan tadi sudah diulangi oleh beliau. Saya hanya akan menanggapi atau mungkin menambahkan satu keterangan dari keluarga Ar-Razi, di mana di Yaman itu tentu dalam perjalanan sejarah tokoh yang sangat dikenal di Yaman dan mereka pun juga terkenal akan keberaniannya dalam berperang, kemudian dari sisi keilmuannya juga sangat berkembang, bahkan mereka pun juga mendirikan sebuah mazhab fikih yang sampai saat ini masih lestari, yaitu mazhab Az-Zaidiyah. Tadi sedikit diulas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengenai salah satu keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, yaitu klan Ar-Razi Al-Toba, di mana leluhur mereka itu adalah al-imam sampai zaman sekarang. Mereka tentu mengklaim sebagai suatu keluarga Nabi Muhammad SAW yang paling tinggi begitu dalam segala hal. Baik itu dari sisi keilmuan, baik itu dari sisi nasab yang mereka klaim sebagai pencatat yang paling rapi sedunia. Nah, meskipun dari sisi DNA itu sudah rungkat berkali-kali lipat. Nah, tetapi dari sisi latar belakang atau karakter yang dimiliki oleh keluarga keturunan dari Ar-Razi Al-Toba itu sangat jauh berbeda. Karena mereka meskipun terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga memiliki suatu mazhab fikih yaitu mazhab Zaidiyah yang ada di Yaman Utara di wilayah Son'a, So'da dan kota-kota sekitarnya, klaim sebagai dzurriyyah Nabi atau klaim sebagai keturunan yang paling sahih itu tidak kita dapati. Nah, tentu kalau melihat karakter ini, perbedaan karakter antara keluarga Ar-Razi Al-Toba dengan karakter yang dimiliki oleh Ba'alawi itu sangat jauh. Nah, memang bahkan seperti ketika saya kuliah di Hazrumut di Universitas Al-Ahqaf itu banyak saya dapati teman-teman yang asal-usul mereka itu dari Yaman Utara, Kiai Imad, Dr. Sugeng. Seperti Al-Wasyali dan juga yang lainnya ya. Dimana saya saat itu belum tahu bahwa mereka ini merupakan para asyraf, para asadatul asyraf. Nah, tetapi meskipun demikian, dengan beberapa keluarga-keluarga keturunan Qasim, Al-Imamul Hadi Al-Haq, mereka itu tidak pernah menonjolkan diri, tidak pernah memposisikan diri atau mempromosikan dirinya sebagai keturunan Nabi. Nah, sementara hal ini sangat jauh berbeda dengan yang kita dapati di kalangan Ba'alawi. Baik itu Ba'alawi yang di sana, di Hazrumut, Yaman, ataupun di Indonesia. Nah, tentu melihat dari dua karakter yang berbeda ini, antara keluarga atau para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang asli dengan dzurriyyah yang memiliki haplogrup G, tentu berbeda. Karena memang yang asli itu tidak akan koar-koar. Yang asli itu tidak akan pernah menyatakan dirinya bahwa dia adalah seorang sayyid, dia adalah seorang syarif. Nah, sementara yang palsu-palsu itu sudah terbiasa dengan mempromosikan dirinya bahwa dia adalah seorang sayyid, seorang syarif, bahkan lebih dari itu bahwa keluarganya itu merupakan keluarga yang pencatatan nasabnya itu paling sahih sedunia. Nah, tentu kalau melihat perjalanan sejarah mereka, bahkan dalam perjalanan keilmuan mereka, tentu sangat berbeda. Katakanlah sebagai satu contoh, yang Al-Faqih Muqaddam yang konon katanya dia ini sudah mencapai derajat seorang mujtahid mutlak. Nah, tetapi karya-karya tidak pernah kita dapati. Pandangan-pandangan fikih tidak pernah kita dapati. Tulisan-tulisan, karya-karya, karangan-karangan dari Faqih Muqaddam itu juga tidak kita dapati.
Bahkan untuk anak keturunannya sampai pada generasi Ali As-Sakron itu tidak kita dapati juga. Apalagi generasi-generasi yang sebelumnya. Mulai dari Al-Muhajir ilallah, kemudian Ubaidillah, kemudian Alwi, dan seterusnya, itu tidak kita dapati sama sekali karya-karya ilmiah atau buku-buku dalam fikih, dalam sejarah, ataupun yang lain, itu tidak kita dapati sama sekali. Nah, hal ini sangat berbeda dengan keluarga Al-Imamul Hadi al-Haq Yahya bin Husain Ar-Razi ini. Yahya bin Husain Ar-Razi, di mana karya beliau ada, biografi beliau ada, kemudian juga dalam kitab-kitab manaqib, kitab-kitab sejarah beliau ada. Kemudian dalam pandangan-pandangan fikih pun kita dapat temui, misalkan ketika kita itu menelaah banyak kitab-kitab fikih Zaidiyah, misalkan seperti Ibnul Amir As-San'ani dalam Subulus Salam, atau dalam Al-Badrut Tamam Syarah Bulughul Maram, atau dalam kitab Nailul Autor ataupun yang lainnya. Kita masih mendapati pandangan-pandangan fikih yang merupakan pemikiran dari Al-Imamul Hadi al-Haq. Nah, tentu ini sangat berbeda dengan Ba'alawi, yang sampai saat ini belum pernah saya dapati ada satu pandangan fikih yang secara khusus dimiliki oleh para leluhur-leluhur dari Ali As-Sakron. Nah, mungkin itu dulu, Dok, untuk kemudian disambung dengan pembahasan berikutnya, Dok. Monggo. Terima kasih Gus Aziz atas tanggapannya. Sekarang kita berangkat ke Mas Fathul. Silakan Mas Fathul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam, Gus Aziz. Yang ingin saya tanyakan kepada Kiai Imad, dari penjelasan Kiai Imad tadi, kalau tidak salah ada peneliti yang mengestimasi ada sekitar 80 juta ya? Iya. Sekitar 80 juta ya, yang mengaku sebagai keturunan Nabi ya? Iya. Pertanyaan saya, apakah dari 80 juta itu ada peta sebarannya gitu? Dari klan mana aja yang paling banyak mengaku sebagai cucu Nabi itu? Karena gini Pak Kiai, karena kalau kita bandingkan sekarang ini, jumlah penduduk dunia kan 8,2 miliar ya. Kalau 80 dibagi 8.200, itu sekitar 0,97 dikali 100, berarti 97. Artinya apa? Kalau ada 100 orang berkumpul, itu ada 1 orang cucu Nabi gitu kan. Ini suatu hal yang agak janggal gitu. Mungkin 1%. Itu aja. Ya. Untuk ini mohon tanggapannya Kiai Imad. Baik. Itu 80 juta itu oleh peneliti dari Iran itu hanya 6 negara, sebaran 6 negara, tapi dia tidak menyebutkan apa dari yang mengaku Al-Hasani atau Husaini, tapi dia menyebutkan dari 6 negara, Irak, Iran, Suriah, Lebanon, dan sekitarnya itu. Jadi belum termasuk mereka yang mengaku dari Indonesia, dari Pakistan, dari Yaman. Hanya 80 juta itu estimasi untuk 8 negara Timur Tengah yang selain Yaman, Pakistan, dan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa klaim itu tidak bisa dibenarkan. Dan menurut dia, di dalam catatan itu 99% yang mengaku dari 80 juta itu adalah palsu. Menurut dia, di Iran itu 90% orang mengaku sebagai masih mempunyai silsilah kepada Nabi Muhammad. Dan 50% dari Muslim Irak itu mengaku, saya lupa, begini. 99% dari orang Iran yang mengaku sebagai turun Nabi adalah palsu. Nah itu, dalam tulisannya begitu. Dan 50% dari orang yang mengaku keturunan Nabi di Irak adalah palsu. Jadi kalau di Iran, dari semua yang mengaku, itu 99%-nya adalah palsu. Di Irak, itu dari 100% orang yang mengaku keturunan Nabi, 50%-nya adalah
palsu. Ini kalau dibawa ke Yaman ini, di Yaman itu hampir semua keluarga mengaku keturunan Nabi. Yang asli itu hanya dari Ar-Rasi itu, dari keluarga Al-Hadawi, dari imam-imam Zaidiyah yang ada di Yaman. Bahkan keluarga Imam Zaidiyah ini adalah yang paling sahih. Kenapa paling sahih? Karena tidak ada keterputusan dari mulai abad ke-3 Hijriah sampai abad ke-20 Masehi. Jadi dari 3 Hijriah, 200-an Hijriah mereka itu menjadi raja di Yaman. Kemudian sampai Al-Mutawakkil 'ala Allah tahun 1950 itu baru selesai. Jadi 1950 dinasti mereka itu baru rungkat, digantikan oleh Republik Yaman. Dan raja terakhir mereka tahun 1996 baru meninggal. Jadi raja terakhir mereka dari keluarga monarki dari sejak abad ke-3 Hijriah, 200-an sekian Hijriah, sampai 1996 itu mereka memiliki historiografi yang begitu bisa dipercaya bahwa mereka betul-betul keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu yang hidup hari ini adalah anak dari raja terakhir itu yang wafat tahun 1996 Masehi. Nah, maka para peneliti keluarga Nabi mengatakan keluarga dari Imam Zaidiyah adalah keluarga paling sahih di dunia, bukan Balawi. Kalau Balawi itu hanya merupakan klaim min asahil ansab li ahli bait. Nanti ini Gus Aziz Jajul yang hafal narasi-narasi Balawi. Kalau saya nggak mau hafal itu yang begitu-begitu. Bahwa qad ajma'atil ummatul Muhammadiyah itu Gus Aziz Jazul yang hafal nanti. Nah, itu ditertawakan oleh peradaban karena narasi-narasi dari orang-orang yang palsu itu lebih hebat tentang nasab mereka daripada orang-orang asli. Nah, itu keluarga asli yang ada di Yaman yang Gus Aziz kenal itu dari keluarga Rasi yang mereka biasa-biasa saja, tidak memperkenalkan diri sebagai keturunan daripada Rasulullah, namun mereka biasanya mempunyai nilai-nilai akhlak yang luhur, luar biasa, ketawaduan, kesemangatan hidup, struggle for life, dan jarang yang tasawuf kuburiyah itu. Nggak ada kali itu keturunan Nabi yang tasawufnya kuburiyah itu. Kebanyakan keturunan bangsawan itu memiliki struggle for life di dalam menghadapi kehidupan, menghadapi kenyataan. Orang-orang yang terjebak dengan sufia kuburiyah itu yang mengaku turun Nabi itu biasanya orang-orang yang lemah secara spiritual, lemah secara mental itu menghadapi kehidupan, sehingga itu kemudian spiritual dijadikan pelarian karena dia tidak bisa menghadapi realitas. Nah, keluarga Nabi dan juga saya lihat dari setiap cabang genealogi dari Bani Adam, itu mereka yang hari ini menguasai peradaban, baik di Eropa, di Asia, di Timur Tengah, itu keluarga-keluarga dari bangsawan-bangsawan setiap kelompok manusia ini, itu memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak menjadikan spiritual itu sebagai pelarian dalam menghadapi realitas. Itu semuanya. Itu ciri khas daripada keturunan orang-orang mulia. Jadi spiritual bagi mereka penting, itu keyakinan terhadap Tuhan, tetapi spiritual itu tidak dijadikan pelarian dari keputusasaan mereka menghadapi realitas. Jadi apa yang perlu kita jadikan ciri-ciri dari keluarga-keluarga terhormat di masa lalu, dari semua klan, ini bukan hanya keturunan Nabi, itu adalah bagaimana mereka cara memandang kehidupan. Ini jadi ciri daripada keluarga-keluarga yang unggul di dunia. Bahwa tidak ada dari masa lalu sampai hari ini, mereka yang menguasai peradaban itu berasal dari orang-orang yang hanya mau
berkontemplasi di bawah pohon setiap waktu. Dan kemudian keturunannya dijadikan orang-orang yang selalu ingin berkontemplasi di bawah pohon di dalam goa tanpa mau menghadapi kenyataan di bawah yang sedang menghadapi berbagai macam masalah sosial. Ini tidak demikian. Tetapi keluarga-keluarga keturunan dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan otoritas peradaban di masa lalu, hari ini bisa ditengarai juga dengan kesemangatan mereka dalam menghadapi kehidupan itu. Struggle for life, ini ciri-cirinya. Nabi Muhammad berkontemplasi itu tidak setiap waktu. Hanya ketika mendapatkan isyarah Rabbaniyah, berkontemplasi 40 hari, kemudian setelah itu menghadapi kenyataan kehidupan. Begitu pula Nabi Musa, hanya berkontemplasi 40 hari, kemudian kembali lagi menghadapi kenyataan kehidupan. Begitu pula para kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita itu menghadapi kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya di kuburan, berkonsentrasi di haul-haul, kemudian bernyanyi-nyanyi di makam-makam, membawa masyarakat untuk datang ke haul-haul. Ini tidak mencerminkan daripada genetik nabawiyah. Genetik nabawiyah itu genetik yang struggle for life. Ini ciri-cirinya. Kalau orang-orang yang selalu membawa pengikutnya ke makam, ke kuburan, ya, untuk kemudian dijadikan makam dan kuburan itu sebagai pusat kegiatan mereka, ini sungguh tidak memiliki ciri khas daripada gen nabawi yang struggle for life, berani menghadapi kenyataan, siap cibir oleh laumatul laim, kemudian bahkan sampai Nabi Muhammad ditulis di dalam Al-Quran sampai disebut tukang sihir, disebut gila, dan lain sebagainya. Ini karena apa? Karena Nabi Muhammad struggle for life, berani menghadapi kehidupan, berani untuk kemudian membawa amanah tugas kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan keturunannya kurang lebih sama memiliki ciri genetik seperti itu. Bukan mereka yang berkontemplasi, berlari dari kenyataan, kemudian lari ke hutan, dia bermunajat kepada Tuhan. Ini mungkin bukan keturunan Nabi, ini banyaknya keturunan para tukang-tukang turunan tukang tapa di masa lalu gitu ya, yang tidak berani menghadapi kehidupan. Kita lihat di Mekah Al-Mukarramah, dari Bani Ajlan, Bani Qatadah, Bani Sulaimaniyah. Siapa hari ini yang nenteng-nenteng syahadah nasab mereka? Tidak ada. Mereka pakai jas, pakai dasi, mereka ada di bank-bank Ar-Rajihi, mereka ada di kilang-kilang minyak, mereka ada di antara mereka yang jadi ulama, tetapi ya biasa-biasa saja, tidak menjadikan nasab mereka kemudian sebagai otoritas untuk keulamaan mereka itu harus lebih diterima dari yang lainnya. Tidak semacam itu. Nah, berbeda dengan orang-orang yang bukan keturunan Nabi, kemudian mereka mengaku keturunan Nabi, mempunyai ciri khas menjadikan nasab yang mereka aku itu sebagai modal untuk meningkatkan atau mendapatkan otoritas spiritual sebagai penegas bahwa mereka ini pantas untuk dimuliakan. Glorifikasi, kemudian berbohong dan lain sebagainya menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari mereka. Ini menambah ciri bahwa betul-betul nasab mereka itu palsu. Apalagi yang sudah diteliti seperti Balawi yang secara historis ini sangat terputus, bukanlah dhaif, ini adalah maudhu'. Kalau hadis ini hadisun maudhu'un wada'ahu ahadun li gharadin, karena ada suatu tujuan. Nah, kemudian dari sisi DNA, jangankan mereka ini keturunan Nabi, orang Arab aja bukan. Haplogrup mereka G. Yang bisa dilakukan oleh mereka hari ini adalah berharap kibin-kibin mereka masih mau percaya mereka dan tidak mau melihat kenyataan ilmiah. Ini saja. Jadi doa-doa mereka setiap hari itu, setiap malam, ya Allah jadikan kibin-kibinku ini tetap orang-orang yang
mencintai kami, walaupun kami bukan cucu Nabi, mudah-mudahan mereka tetap mau mengakui kami sebagai cucu Nabi. Sesungguhnya kami, ya Allah, tidak sanggup untuk menerima kenyataan bukan sebagai cucu Nabi-Mu, karena selama ini kami mendapatkan kemudahan hidup dengan mengaku cucu Nabi itu. Kalaulah pengakuan itu tidak lagi bisa kami dapatkan, apa yang akan terjadi dengan diriku? Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Nah, itu mungkin doa-doanya. Ini dari apa? Yaman. Bukan dari Yaman, dari mana? Bisa Jis, dari Oman ya? Oman. Dari Oman. Oman ya ini. Seorang Oman, Mbak Alawi Oman, itu membuat sebuah kitab sanggahan terhadap tesis saya. Kemudian dia membuat kitab Idharul Haqiqah. Nah, di dalamnya 400 halaman itu meyakinkan, di dalam pembukaan begitu meyakinkan bahwa rajulun Bantaniyun itu, seorang dari Banten itu hanya berkhayal bisa merungkatkan nasab kami yang seperti gunung, sementara apa tesis dia ini hanya seperti apa namanya itu, lah mungkin bukit-bukit kecil. Tapi setelah saya baca apa yang ada di dalam kitabnya Ahmad bin Awad al-Umani ini hanyalah pengulangan dari apa yang sudah berusaha dijawab oleh para pembela Ba'alawi di Indonesia yang tidak memenuhi standar untuk bisa dikatakan dia bisa menjawab dari tesis saya. Dan di dalam kitab ini saya kemudian membuat sanggahan lagi dengan nama kitab Tahafutul Ansab, dan ini saya sudah cetak dan hanya Gus Aziz yang saya kasih. Ini adalah keistimewaan dari Sayyidina wa Maulana Gus Aziz Jazuli. Kenapa di dalam kitab itu saya katakan tidak bisa menjawab daripada tesis saya? Karena di dalamnya hanya pengulangan. Yang kedua, ada kedustaan. Jadi kalau para kiai misal membaca buku mereka, mungkin akan bisa terhipnotis oleh cara dia menulis. Tetapi jika para kiai ini mau membuka kitab saya, jawaban atas kitabnya Ahmad bin Awad, yaitu Tahafutul Ansab, untuk menjawab Idharul Haqiqahnya Ahmad bin Awad itu, maka akan terbongkar bagaimana narasi setiap paragraf yang dia ungkapkan adalah banyak kepalsuan dan kedustaan. Dan itu tidak bisa untuk dilihat hanya oleh seorang pembaca. Bisa dilihat oleh seorang yang mau kemudian merujuk bacaan itu. Nah, karena saya ingin memberikan kemudahan terhadap para pembaca, maka kalau sudah membaca kitab Idharul Haqiqah, silakan baca kitab saya. Kalau pertama Anda agak percaya misalnya terhadap kitabnya Ahmad bin Awad, maka saya yakinnya jika Anda kemudian membaca kitab saya, Anda akan menarik keyakinan Anda bahwa apa yang ditulis oleh Ahmad bin Awad itu benar, karena saya memberikan sebuah kunci-kunci dari kedustaan dan kebohongan yang berusaha untuk dilakukan oleh Ahmad bin Awad dalam kitabnya itu. Dalam kitab ini, saya menulis dengan metodologi setiap paragraf Ahmad bin Awad, kemudian saya komentarin. Hanya dengan cara itu, nanti para pembaca akan langsung dapat mengetahui kedustaannya. Jika saya tidak menggunakan cara itu, saya khawatir bahwa tidak ada verifikasi langsung dari setiap paragraf yang disampaikan oleh Ahmad bin Awad. Nah, itu sebagai sebuah catatan. Jadi yang bisa dilakukan oleh Ba'alawi hari ini selain berdoa seperti tadi, juga membuat konten-konten di YouTube, konten-konten di Facebook. Facebook, coba lihat Facebook itu banyak yang bersponsor. Ada Ba'alawi-Ba'alawi yang sedang berpose, senyum, Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu berbayar itu. Ada yang 100.000, ada yang 150.000 agar mendapatkan penonton
yang lebih banyak dari yang seharusnya. Dan itu mungkin ya enggak apa-apa, itu kan hak mereka untuk apa namanya menjajakan. Mungkin saja ada yang masih tertarik dengan mereka, tetapi saya yakin bahwa bangsa Indonesia hari ini sudah cerdas, sudah tercerahkan oleh Mas Fathul Huda yang sering live juga di Dr. Sugeng dengan oleh Mas Lutfi Antawijaya, Dr. Sugeng Sugiarto, apalagi Gus Ajis Jazuli yang satu hari bisa 3 kali live itu. Kalau lagi nggak dimarahin istri, Gus Ajis Jazuli itu terus saja itu. Kalau Gus Ajis itu hanya malam, berarti lagi dimarahin istri itu siang-siangnya itu. Suruh apa kali itu. Nah ini, dan kita menghargai itu. Jadi Mas Lutfi, Mas Fathul, Gus Ajis, kita jangan apa namanya itu mempunyai perasaan bahwa apa yang dilakukan mereka itu menjijikan, nggak usah. Kenapa? Karena itu kan usaha. Kita hargailah usaha-usaha mereka, ya kan? Walaupun mereka tidak bisa membuktikan bahwa diri mereka secara ilmu nasab adalah cucu Nabi, kemudian secara DNA juga mustahil mereka bisa membalikan DNA mereka. Tapi ketika mereka masih mengaku, ya kita hargai saja. Kita menghargai apa artinya, apa yang mereka yakini. Mungkin apa namanya, istilahnya itu apa ya, saya sulit untuk mengatakan yang gak enak ya. Tapi untuk saudara-saudara kita, para kibin-kibin adalah saudara kita, Pak Dr. Sugeng. Harus tetap kita menjaga apa namanya perasaan mereka. Saya lihat itu kalau Dr. Sugeng luar biasa kadang-kadang apa membuat statusnya kalau di hati itu nyelekit gitu. Apa mungkin karena kesal ya. Ini orang dikasih tahu nggak mau gitu. Tapi satu yang harus menjadi catatan Pak Dr. Sugeng. Nabi Muhammad kurang apa akhlaknya? Luar biasa akhlaknya, kemudian cara menyampaikan, tauladan yang luar biasa. Tetapi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad hari ini, dari 8,2 miliar manusia, hanya 1/4 orang yang mau percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi, dan Islam sebagai agama yang benar. Nah ini adalah menjadi sebuah apa namanya itu tauladan bagi kita, bahwa kita tidak boleh, walaupun apa yang kita sampaikan kita yakini sebagai sebuah kebenaran, kemudian kita menginginkan semua orang itu akan menerima kebenaran itu, karena itu tidak sesuai dengan sejarah yang berlaku di atas muka bumi ini, di mana para nabi membawa kebenaran, itu ada yang hanya mendapatkan pengikut 70 orang. Nabi Muhammad mendapatkan 1/4 dari seluruh manusia yang hidup hari ini, itu luar biasa. Saya ini sudah 63% Pak Dr. Sugeng, berdasarkan survei dari Papa Reza Entertainment, bahwa orang yang mengakui dari kajian ilmiah bahwa Balawi bukan cucu Nabi itu sudah 63%. Ini sudah melebihi 1/4 dari apa yang dicapai oleh Kanjeng Nabi tauladan kita. Ini kan luar biasa ini. Jadi kalau misalnya kita melihat dari masih ada orang yang belum percaya, kemudian kita kesel gitu, melihatnya kenapa ini ada sebuah hal yang ilmiah tidak mau menerima. Kayak Dr. Sugeng bikin status kadang-kadang saya, karena orang yang 1 tambah 1 dibilang 5 itu kan bodoh kan. Kita mengajari gitu dengan kasih sayang nggak bisa. Akhirnya kita kesel juga. Nah itu yang saya lihat dari Pak Dr. Sugeng. Ini mohon maaf Pak Dokter. Ini di apa namanya di roomnya Pak Dokter saya mengatakan seperti ini. Karena ini pun pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menginginkan semua manusia itu untuk menerima kebenaran yang beliau bawa. Kemudian Allah memberikan banyak sekali ayat yang di dalamnya memberikan teguran kepada Rasulullah. Innaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
kau akan membunuh dirimu, wahai Muhammad, karena mengharapkan mereka itu semuanya beriman. Sedangkan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah terhadap mereka karena aku yang memberikan hidayah. Orang-orang yang kau cintai, PBNU misalnya. Kalau Dr. Sugeng ini kan demen cinta sama PBNU. Kesel banget juga sama PBNU. Nggak mau menerima 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena bagi Dr. Sugeng, itu masalah DNA bahwa ini DNA-nya turunan Nabi, ini bukan turunan Nabi. Bagi beliau ini sama saja dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang satunya lagi 1 tambah 1 sama dengan 5. Sudah dibilang 1 tambah 1, kata Pak Sugeng sama dengan 2. Ada yang ngomong 1 tambah 1, 5. Kenapa ini masih mengakui 1 tambah 1 sama dengan 5? Kan kesel kan? Wajar kesel juga. Tetapi apabila kita melihat historiografi dakwah para nabi, maka kita akan menyampaikan Rasulullah berkata seperti itu, sahabat berkata, "Qad ballaghta ya Rasulullah." Kau telah menyampaikan. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah menyampaikan, ya udah, ente mau terima, alhamdulillah, enggak terima pun aku sudah menyampaikan. Nah, ini kadang-kadang PWI juga sama Pak Dr. Sugeng. PWI yang hari ini adalah sebagai organisasi Islam yang sangat dicintai masyarakat, yang luar biasa sambutan masyarakat Indonesia terhadap PWI LS. Kadang-kadang juga ingin melihat masyarakat tercerahkan seperti mereka. Sehingga mereka juga kadang-kadang ada sedikit ingin memaksakan bahwa inilah kebenaran, itu nggak benar gitu. Padahal satu yang harus kita ingat, Nabi Muhammad SAW berdakwah sampai hari ini hanya 1/4 dari seluruh manusia yang mengikuti beliau. Selainnya itu belum. Nah, ini yang harus kita bersama-sama mengingatnya. Kemudian Balawi juga diantaranya hari ini ada yang framing, ya kan? Itu hal-hal yang saya kira wajar-wajar saja. Memframing Gus Ajis, Wahabi, Imaduddin Usman, Wahabi, Dr. Sugeng itu bukan ahli DNA karena tugasnya adalah memeriksa DNA ikan dan lain sebagainya. Lah itu yang bisa mereka lakukan, kita hargai saja. Rumel Abbas kesel banget itu Pak Dr. Sugeng sama Rumel Abbas itu kan. Karena menurut Dr. Sugeng standarnya hal-hal yang sangat mudah begini orang yang seperti Rumel Abbas itu paham. Jangan membuat narasi-narasi yang menyesatkan. Tapi manusia kan tidak ada di bawah kendali kita, Pak Dr. Sugeng. Kita lakukan apa yang ada di bawah kendali kita, yaitu diri kita sendiri. Yang paling bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Jadi apapun orang itu mau berkata apa, kita tidak bisa mengendalikan mereka. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita terhadap apa yang mereka katakan, apa yang mereka ungkapkan, apa yang menjadi sikap mereka terhadap kita. Kita berada dalam kebenaran, itu adalah sebuah keyakinan. Tetapi orang untuk mengikuti kita itu adalah hal lain lagi. Jadi itu adalah hak mereka untuk mau mengikuti kita ataukah tidak. Yang penting tugas kita mencerahkan sebisa-bisanya apa yang kita lakukan, sebanyak-banyaknya orang yang bisa kita ajak untuk berada dalam kebenaran yang kita yakini bahwa Balawi bukan turunan Nabi. Siapa orang yang mengakui Balawi sama saja memasukkan bukan keturunan Nabi ke dalam keturunan Nabi, dan ini menyakiti Rasulullah. Sedangkan orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan siksa yang luar biasa. Walladina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Dan ini adalah dinas oleh Al-Quran. Dan kewajiban kita mencintai ahli bait Nabi, terjemahan dari cinta kita kepada ahli bait Nabi itu adalah menjaga. Jangan sampai keturunan
daripada ahli bait Nabi ini tidak mendapat hak, sementara orang-orang palsu yang mengaku keturunannya malah mereka yang menguasai hak-hak daripada dzurriyyat Nabi yang asli ini. Dan sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini di masa depan ada yang namanya Al-Imam Al-Mahdi dan akan turun dari keturunan Nabi. Dengan cara kita menjaga hari ini, keturunan Nabi tidak boleh dimasuki semacam balawi, karena kita ingin Imam Mahdi yang nanti mengaku adalah betul-betul dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, bukan dari mereka yang hanya mengaku keturunan Nabi. Ya, demikian sementara. Terima kasih ya Imat atas pemaparannya. Sekarang saya berangkat ke Pak Dr. Sugeng. Bagaimana ini Pak Dr. Sugeng? Suara saya masuk nggak? Masuk, jelas. Nah. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru bicara ya. Jadi begini teman-teman, dalam kaidah sains, terutama yang pernah belajar di filsafat ilmu, nanti kalau bahasa Arabnya biar diterjemahkan Gus Aziz, biasanya kalau nggak diharapkan nggak sahih gitu ya. Jadi gini, dalam ilmu filsafat, bedakan nanti dengan ilmu hukum ada yang beda dikit gitu ya. Dalam ilmu filsafat, sesuatu klaim tanpa bukti itu bisa ditolak juga tanpa bukti. Itu prinsipnya Muhammadiyah seperti itu, kecuali Adi Hidayat tuh yang beda sendiri. Itu sama dengan bahasanya begini. Kalau klaim itu diajukan dengan bukti, untuk menolaknya harus dengan bukti yang lebih kuat. Sekarang kita akui bahwa Hadi Amili yang mengklaim dia dari Dawudi Hasani kan. Kemudian dia kumpulkan nggak cuma yang Hasani atau Husaini toh. Alawi Abbasi dikumpulkan. Atrofi keturunan Hasan Atrof dikumpulkan. Kemudian keturunan Ja'far ini juga ternyata keturunan Nabi karena sambungnya apa? Lewat Ali Al-Zainabi. Ali Al-Zainabi ini adalah cucu buyutnya Nabi. Otomatis yang bin Ja'fari ini, Ja'far bin Abi Thalib maksudnya, bukan Ja'far Shadiq, itu juga otomatis keturunan Nabi. Kemudian ke atas lagi dikumpulkan lagi Akil. Kan orang tahunya yang berkembang biak banyak keturunan Abi Thalib dan keturunan Sayyidina Abbas. Itu mereka juga mencari keturunan Akil. Naik lagi, Akil itu masih sorry. Jadi kalau Abi Thalib kan anaknya Ja'far, Ali dan Akil, itu baru level Abi Thalib. Kemudian level Abdul Muthalib, mereka juga masih mencari. Ada keturunan Abi Thalib, ada keturunan Abbas, ada keturunan Harith, ada keturunan Abu Lahab. Insya Allah antara Harith dan Abu Lahab ini mungkin salah satu akan ketemu. Hadi Amili sedang karena mereka kayaknya kurang memelihara buku nasab gitu. Itu terus dicari ke atas dan sampai hari ini data yang terkumpul hanya dari satu company saja. Kombinasi antara keturunan Nabi Ishak dan Nabi Ismail sudah 21.000 lebih. Itu jumlah minimalnya udah lebih untuk meyakinkan bahwa itu 99,9% itu adalah Bani Ibrahim. Kenapa yang dipakai hanya Nabi Ishak dan Nabi Ismail? Yang lain itu mungkin bisa saja sepupunya. Belum tentu adiknya, tapi bisa juga adiknya. Nah, di situ peran ilmu sejarah. Apakah haplogrup lain selain Y3081 dan L858 itu adiknya Nabi Ismail atau sepupunya? Di situ pentingnya ilmu sejarah di situ. Jadi untuk metadatanya. Jadi kalau Balwi itu ingin menyanggah kerja Hadi Amili, maka yang harus dilakukan adalah memberi data yang lebih baik dan lebih kuat. Sehingga pihak ketiga seperti saya itu bisa menilai mana yang benar. Tapi selama ini kan mainnya framing aja. Kalau sekarang membatalkan nasabnya Raja Jordan berani nggak? Itu kan sahabatnya Pak Prabowo, udah kayak kakak beradik itu. Sahabatnya presiden kita. Berani nggak mereka membatalkan nasabnya Raja Abdullah? Kalau berani hebat.
Dan untuk yang mungkin di NU ya, mantiknya itu begini. Kalau mengakui nasab Alawi itu otomatis membatalkan nasab Raja Jordan. Kalau membatalkan nasab Raja Jordan, kalau mengakui nasab Raja Jordan, itu otomatis membatalkan nasab Alawi. Tapi kalau sampai mengakui dua-duanya, itu namanya menghina Fatimah RA dan menantu-menantunya. Kenapa? Karena suaminya cuma satu, sehingga keturunannya harus berada dalam satu haplogrup. Haplogrup itu artinya satu populasi yang berasal dari satu kakek yang sama. Jadi keturunan Imam Ali akan berada pada satu haplogrup yang umurnya 1400 tahun. Kan kode haplogrup itu dua toh, depan haplogrup induk yang puluhan ribu tahun, sama yang belakang itu menunjukkan umur kakeknya. Nah begitu. Pak Sugeng, mohon maaf, saya potong sebentar. Ini kelihatannya di YouTube layarnya Pak Sugeng nggak membesar. Biasanya yang berbicara kan yang membesar, Pak. Oke. Ya diubah kalau gitu. Soalnya saya di sini memang gitu, nggak membesar. Yang dikontrol nggak membesar. Jadi model begini aja. Oke, silakan. Jadi itu. Jadi kalau Ba'alawi mau ilmiah, tanggahlah bukti yang diajukan oleh Hadi Amili dengan bukti yang lebih kuat. Haplogrupnya benar, jarak genetiknya benar, dan didukung oleh sepupu-sepupunya. Misalnya Bani Hasyim ini terbukti sepupunya Raja Saud, Bani Saud. Terbukti sepupunya Bani Tamim. Bani Tamim kan Adnani, juga terbukti sepupunya Bani Kohen. Rabi-rabi Kohen itu ternyata masih J1, walaupun nggak semua Kohen itu J1. Ternyata yang masih rabi, jabatannya rabi, itu masih JY 3088 setelah 3000 tahun itu. Kemudian ada rabi-rabi Katsendelan Bogen, itu YSC 76, itu juga J1. Artinya sepupu-sepupu ini walaupun nggak dicatat, manusia yang nggak nyatet, Allah mata tetap nyatet, nggak ada lupanya. Sementara Ba'alawi itu sepupunya kok malah Askenazi dan orang Eropa gitu. Mau gimana? Kalau Anda Arab ya harus punya sepupu Arab. Masa Anda Anda orang Jawa tapi nggak punya sepupu Jawa gimana? Lah ikan aja mujair sepupunya nila sama nila biru kok. Nggak pernah ngaku sepupunya terus koi gitu. Kan nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau dari ilmiah yaitu konstitusinya adalah yang mengklaim itu wajib membuktikan. Tapi kalau klaim sudah diajukan dengan bukti, maka yang menolak harus counter klaim dengan bukti yang lebih kuat dan lebih baik. Itu aja. Kalau penasaran, nyanggah juga seminar di universitas, di UI, UGM, ITB, IPB, UNER, pokoknya universitas keren. Jangan universitas abal-abal. Gitu aja. Mas Lutfi, ada yang saya mau tambahkan. Pompong saya ingat nih. Silakan ya Imet. Ini di tangan saya ini ada sebuah buku karya Ahmad Bakso. Judulnya Studi Filologi Historis Sumber-Sumber Primer Historiografi Wali Sanga. Nah ini judul ini tidak sesuai dengan isinya. Karena di dalam judulnya sumber primer, tetapi isinya itu tidak ada sumber primer dari klaim di dalam judulnya. Jadi sumber primer Wali Songo yang diklaim oleh Ahmad Bakso itu penyesatan. Karena sistem penulisan dari Ahmad Bakso itu sama dengan Ahmad bin Aud itu, yang ketika ingin mencari sumber untuk Ubaid, dia membaca sebuah kitab yang ada di abad ke-10, karya Ali Khirid. Kemudian di dalam kitab itu ada orang yang diasosiasikan berada di abad ke-4, bicara tentang Ubaid. Kemudian Ahmad bin Aud mengatakan bahwa ini ada sumber primer dari orang yang diriwayatkan dan dihikayatkan oleh Ali Khirid yang ada di abad 10 itu. Nah, itulah yang
klaim oleh Ahmad bin Awad sebagai sumber primer di abad keempat. Dan itu sama sekali tidak bisa diterima dalam studi historis. Dalam studi historis, sumber primer adalah sumber yang langsung ada di masa peristiwa itu terjadi. Baik sumber itu ditulis atau merupakan lacak daripada orang yang kita maksud, atau dicatat oleh orang yang semasa melihat dengan mata kepalanya sendiri terlibat di dalam peristiwa sejarah itu. Dan ini buku Ahmad Baso ini, dia mengklaim bahwa di dalamnya adalah sumber-sumber primer Wali Songo. Di dalamnya juga Ahmad Baso ini berani untuk menyambungkan nasab Wali Songo kepada Ubed. Bahkan ada beberapa tokoh-tokoh sejarah Nusantara yang dibinyahyakan berdasarkan manuskrip atau sumber-sumber di abad 19. Kemudian dia katakan bahwa ini adalah sumber primer untuk Wali Songo. Dan ini adalah sebuah penyesatan. Jadi kenapa saya masukkan ke dalam room ini masalah ini? Karena di dalam isu nasab ini ada banyak orang-orang yang berikut menyemarakan daripada isu nasab ini. Kemudian dia tidak ingin berada di dalam kancah, tetapi dia mengambil kesempatan untuk orang-orang yang tidak memahami bagaimana studi historis itu untuk dipahami. Seperti buku Ahmad bin Usman ini laris sekali nih. Saya juga mendapatkannya dari seorang teman untuk mengkaji bagaimana pendapat saya tentang bukunya Ahmad Baso yang mengklaim bahwa dia mendapatkan sumber-sumber primer tentang Wali Songo. Dan saya katakan ini buku Ahmad Baso ini adalah buku penyesatan tentang sejarah, di mana sebuah sumber-sumber tertier kemudian dikatakan sebagai sumber primer. Hanya berdasarkan riwayat dan hikayat yang ditemukan di abad ke-18, abad 19 dan 20 yang menyebutkan orang-orang yang hidup di abad ke-16. Dan ini penyesatan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Dia bukan seorang historian. Ahmad Baso ini tidak sekolah di dalam sekolah historis. Dia tidak lulus S1. Kemudian dia juga bukan seorang filolog. Dia bukan seorang arkeolog. Tetapi di dalamnya bicara tentang arkeologi, tentang filologi, bicara tentang genealogi. Kalau saya mengkaji nasab itu sama dengan studi dari pelajaran saya, background saya adalah penelitian hadis dan tafsir. Itu sama dengan cara meneliti nasab, bahkan lebih mudah daripada meneliti hadis. Kesahihan hadis itu ada dinamika-dinamika epistemologis yang ngejelimet, yang endakik. Tetapi nasab itu 1% dari 100% yang harus kita keluarkan dari kemampuan kita untuk mengujinya, karena itu sangat mudah sekali. Nah, tapi Ahmad Al-Baso ini, dia menulis buku studi filologi historis, sumber-sumber primer, historiografi. Di dalamnya dia berusaha untuk membela Balawi, bahwa klaim bahwa Wali Songo itu merupakan bagian dari Balawi itu ada bukti-bukti yang ditulis oleh orang-orang Nusantara. Dan ini bukti-buktinya adalah bukti-bukti cipta sejarah yang diciptakan oleh kolonial. Saya meyakini bahwa apa-apa yang menjadi sumber daripada Ahmad Baso dan yang lainnya itu mengenai sumber-sumber Wali Songo itu adalah cipta sejarah dari kolonial untuk mengaburkan sejarah hakiki Wali Songo. Untuk Wali Songo, bersabarlah karena kita bukan dia. Banyak sekali yang sedang meneliti Wali Songo. Ada yang sedang berangkat ke Leiden hari ini. Ada juga yang sedang meneliti di bawah ke makam-makam para Wali Songo, meneliti berbagai macam nisan-nisan kuno, meneliti berbagai macam peninggalan-peninggalan Wali Songo, untuk kita betul-betul mendapatkan
bukti-bukti yang valid tentang kesejarahan Wali Songo. Bahkan sekarang ini Belanda sedang membuka, karena mereka sudah tidak mempunyai kepentingan lagi kepada Indonesia terkait dengan historiografi Indonesia, tentu kita mengharap Belanda untuk membuka seluruh data tentang kesejarahan Wali Songo sesuai dengan apa yang seharusnya kita terima. Tidak merupakan cipta sejarah yang Belanda atau kolonial ciptakan di masa untuk kepentingan mereka untuk terus menguasai Indonesia. Sekarang Belanda ini sudah tidak memiliki kepentingan lagi untuk merubah mindset historis dari masyarakat kita, karena mereka sudah tidak bisa menjajah lagi. Maka oleh karena itu kita mengharap Belanda untuk membuka manuskrip-manuskrip yang terkait dengan sumber-sumber primer dari Wali Songo dan juga sejarah masa lalu kita sebelum Wali Songo itu datang. Ini sangat penting. Saya memohon, saya telah mencari berbagai macam sumber. Saya tidak berani sekarang untuk membuka, bahwa kita berpotensi mendapatkan berbagai macam sumber-sumber primer terkait kesejarahan Wali Songo. Maka kesejarahan Wali Songo seperti apa yang telah dituliskan oleh Bapak Ahmad Baso ini terlalu terburu-buru, hanya saya kira ingin membela Balawi saja. Oleh karena itu, buku ini akan dapat dipatahkan setelah para peneliti-peneliti itu kemudian merampungkan historiografi terkait penelitian mereka terhadap sumber-sumber primer dari Wali Songo ke depan. Maka ini sebagai warning bagi siapa saja yang ingin membantu klan Balawi dengan sumber-sumber yang tidak valid, menyambung-nyambungkan kabel di rumah, sementara rumah itu sendiri tidak terhubung dengan tiang listrik, nggak bakal nyala. Dia menyambung-nyambungkan kabel-kabel yang terputus di dalam rumah, sementara tiang listriknya tidak menyambung ke rumah itu. Nah, saya kira untuk ini saya anggap penting, karena ini juga terkait dengan masalah nasab yang sedang kita hadapi. Karena ada yang menuduh bahwa kajian nasab yang kami lakukan itu terkait dengan nasab dari Wali Songo, bahwa ini adalah hanya merupakan sebuah balas dendam dari klan Wali Songo terhadap Balawi. Tidak. Kita lebih daripada itu, tetapi kita ingin mendudukkan sebagai seorang Muslim ahli sunnah wal jamaah, sebagai Nahdiyin, di mana dalam Nahdiyin kecintaan terhadap ahli bait, yaitu Ali, Fatimah, Hasan, Husain, merupakan sebuah ajaran agama, maka kami mempunyai kewajiban untuk menjaga ahli bait, nama baiknya dan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai nama ahli bait itu hancur hanya oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunannya, dalam masa yang sama, dalam saat yang sama, kelakuan dan akhlak mereka jauh daripada kelakuan dan akhlak ahli bait itu sendiri. Nah, itu jadi hal-hal yang menjadi irisan dengan sesuatu yang kita hadapi, yaitu nasab Balawi. Di pinggir-pinggir ini ada orang-orang yang bermain-main dengan istilah saya itu adalah dia memancing di air keruh dengan membikin buku semacam ini. Untuk satu sisi dia ingin membela Balawi, sisi yang lain mungkin untuk mencari keuntungan ekonomi. Saya kira demikian suudonnya ya. Nah, tanpa dia mau memperhatikan kajian-kajian modern seperti tentang DNA. Bagaimana dia sebagai seorang ilmuwan, tanggung jawabnya di hadapan publik dan di hadapan Allah, sebagai orang yang diberikan cara berpikir yang lebih dari orang lain, kemudian dia mengabaikan DNA. Kemudian dia berusaha menghibur diri dengan fatwa-fatwa semacam fatwa dari Bapak Rizik Syihab.
bahwa DNA adalah haram. Siapa? Bukan Rizik Syihab ya. Hanif. Menantunya Rizik Syihab yang mengatakan DNA haram, sedangkan Bapak Rizik Syihab itu salah satu yang menganjurkan tes DNA sebenarnya di awal-awal adalah Bapak Rizik Syihab. Dulu ada orang-orang dari Azmatkan itu yang ingin panggil Habib. Jadi orang-orang Azmatkan ingin dipanggil Habib, kemudian kata Pak Rizik Syihab, silakan tes DNA. Kalau DNA Anda ini sesuai, ya kita terima. Jangan-jangan nanti DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Nah sekarang masanya kita yang ngomong, silakan tes DNA, jangan sampai tes DNA Nabi kemana, DNA Nabi kemana, DNA Anda kemana. Nah ini, dan ini sudah konklusif. Ini sudah konklusif, apapun yang sekarang terjadi dinamika di bawah, terkait dengan makam-makam palsu dan sebagainya, itu adalah ekses dari konklusivitas batalnya nasab mereka saja. Jadi harapan mereka agar masih ada orang yang percaya, itu patut kita hargai. Itu hak asasi manusia lah. Jadi ada orang-orang kan yang diberikan oleh Allah mungkin takdir di alam dunia yang selalu ingin atau berada di dalam ruang-ruang di mana harus ada orang-orang yang terus dalam kesesatan. Misalnya ketika Nabi Musa datang, tidak semua orang mengikuti Nabi Musa. Harus ada orang yang tidak mengikuti Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa juga demikian. Nabi Muhammad juga demikian. Dan sekarang isu nasab ini harus ada orang-orang yang ditakdirkan tetap mengakui Balawi. Mungkin demikian ini kehendak Allah, Pak Dr. Sugeng. Jangan Pak Dr. Sugeng kelihatannya itu ingin memaksa orang 1 + 1 2. Ada yang masih 1 + 1 5, ya biarin aja. Terima kasih. Terima kasih ya Mat. Tadi Mas Fatful ada pertanyaan ke Gus Ajis, silakan. Ya, ini intermezzo aja Gus. Tadi lupa, tadi mau nanya tuh. Jadi kan saya melihat itu Ba'alawi di Indonesia itu kan sering kayak diarak gitu Gus ya, pakai payung berputar-putar gitu ya. Pertanyaan saya, apakah secara dari tarikh atau sejarah, apakah kebiasaan itu juga ada Gus dilakukan oleh oleh mereka yang dianggap sebagai cucu Nabi gitu? Apakah itu hanya Ba'alawi aja yang seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait makam Gus ya. Kalau kita melihat ini makam Ba'alawi ini kebanyakan kan dibangun megah ya. Itu apakah kebiasaan seperti itu juga ada di Timur Tengah gitu ya, terkait dengan orang-orang yang dianggap sebagai cucu Nabi gitu ya, berdasarkan sepengetahuan Gus Aziz. Mungkin itu aja Gus. Terima kasih Gus. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, jadi untuk tradisi arak-arakan di sana pun juga ada itu Mas Fatul. Artinya ketika ada suatu acara yang besar, misalkan seperti Maulid Nabi ataupun Qol dari Ahmad Al-Muhajir Ilallah, itu pun memang ada itu. Dan itu saya rasa sudah berjalan ratusan tahun semenjak nasab mereka itu dipromosikan ke dunia. Begitu. Nah untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua, bahwa Hadramaut itu atau Yaman itu negara miskin, Mas. Artinya di sana itu tidak kita dapati makam-makam yang kurang lebih sama dengan makam-makamnya Habib yang ada di sini. Semewah-mewahnya itu makamnya Umar Mohdor. Itu pun juga diasumsikan dibuat pada abad ke-20 Masehi. Itu pun mendatangkan nisan tersebut dari Turki ya, kurang lebihnya, seperti penelitian dari teman-teman itu, yang kemudian untuk makam-makam yang lain itu biasanya dibuat kubah artinya kalau di sini itu seperti cungkup makam begitu ya, cuman kalau di sana itu berbentuk seperti kubah masjid. Kemudian di dalamnya itu ada semacam peti untuk membungkus makam tersebut, yang petinya itu terbuat dari kayu, entah kayu jati ataupun kayu yang lainnya. Nah sehingga hal inilah yang membuat
kalangan dari orang-orang Islam yang memiliki pemikiran yang moderat, bahwa yang dilakukan oleh Ba'alawi itu memang patut untuk disebut sebagai kuburiyah. Ya, karena memang mereka itu secara tradisi itu memang sangat mengagungkan, sangat memuliakan, dan semua aktivitas-aktivitas keagamaan itu berpusat kepada kuburan-kuburan. Meskipun kuburan-kuburan yang mereka buat itu palsu. Dan juga dalam dari sisi ajaran, untuk ketika seseorang itu ketika berziarah kepada makam-makam Habib yang diwalikan oleh mereka atau ditokohkan oleh mereka dan disebut sebagai wali kutub misalkan, jadi bukan atau berbeda dengan tradisi yang ada di Nusantara. Artinya ketika kita itu berziarah, kita membacakan Fatihah, baca ayat Quran, sholawat, kemudian salam dan seterusnya. Kalau mereka berbeda. Jadi lebih ketika kita berziarah itu adalah untuk meminta kepada yang dikuburkan itu. Nah, terlepas dari apakah yang dikuburkan itu memang benar-benar tokoh yang artinya ada jasadnya atau tidak, hasil untuk ajaran membuat makam-makam palsu itu memang dikembangkan dari abad ke-9 Hijriah. Nah, sehingga ketika kita mendapati di Nusantara ini penuh dengan makam-makam palsu atau pembelokan makam, itu adalah suatu hal yang tidak aneh. Nah, hanya memang kita harapkan dari kalangan masyarakat Nusantara secara umum itu untuk menjaga makam-makam dari para leluhur-leluhur orang-orang Nusantara, karena memang seperti yang terjadi di beberapa tempat bahkan di Palestina dan lain sebagainya, pembuatan makam-makam palsu ataupun pembelokan sejarah makam itu memang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki haplogrup G, begitu Mas Fatul. Terima kasih. Ini sekalian saya mohon pamit karena di sini ada pengajian ya, Dr. Sugeng dan Mas Fathul dan Mas Lutfi. Saya ucapkan terima kasih Mas. Monggo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sugeng sudah 1,5 jam, gimana? Kita closing dulu. Saya mau menjawab satu pertanyaan deh. Boleh nggak? Boleh, silakan Pak Sugeng. Ini ada yang bertanya kalau DNA Abi Thalib dengan Abu Lahab itu sama, bagaimana membedakannya? Memang pada level Abu Lahab dan Abi Thalib itu DNA-nya sama, tapi mulai anak-anaknya beda. Jadi keseluruhan keturunan Abu Thalib itu punya marker namanya 8703. Sementara keturunan Sayyid Abbas adiknya kalau nggak salah adalah ZS 6804 kalau nggak salah. Angkanya mungkin saya ngomong bisa keliru lah. Ini ada satu lagi, adiknya lagi yang kita belum tahu apakah Harits atau Abu Lahab, karena dari teman-teman Arab yang berlanjut keturunannya sekarang itu adalah keturunan Harits dan Abu Lahab. Itu ZS 5446. Andaikan itu Abu Lahab, keturunan Abu Lahab itu ya pasti punya mutasi ZS 5446, keturunan Abi Thalib nggak punya. Jadi pada level Abi Thalib, terus siapa lagi? Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian Harits, kemudian Abu Lahab, dan andai saja Nabi Muhammad punya anak laki-laki, Abdullah, itu akan sama, tapi level bawahnya itu akan berbeda. Misal antara Hasan dan Husain, Hasan ini anaknya banyak, makanya haplogrupnya banyak, seperti misalnya keturunan Ibrahim Al-Gomer, itu pasti punya CTS 8038 ya kayak ya. Sedangkan keturunan Musa Al-Jun itu 8702. Kalau Imam Husain karena anaknya yang dewasa cuma satu, ya semua keturunannya punya 30416, begitu. Jadi mulai dikatakan divergensi, itu akan menyusun mutasi yang berbeda dengan sepupunya. Dari situ bisa dihitung kapan umur kakek bersamanya. Kalau sama, antar dua cabang itu sama semua mutasinya.
ya nggak bisa dihitung kakeknya. Tapi karena antar dua cabang itu berbeda mutasinya, akhirnya kakeknya bisa dihitung. Dari kakek bersamanya misalnya Ali. Kemudian kalau membandingkan Abi Thalib, maka pembandingnya adalah keturunan Sayyid Abbas dan Abu Lahab misalnya. Terus ke atas sampai Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Nuh saya nyerah karena nggak ada petunjuk sama sekali. Itu aja. Terima kasih Pak Sugeng. Bagaimana Pak Sugeng? Kita tutup atau kita teruskan lagi? Udah 1,5 jam kita. Terserah Kiai Mat. Gimana ya Saya Imat? kasih closing statement ya. Silakan ya Imat. Baik, bahwa setelah sekian lama berjalan diskursus nasab ini kepada kaum muslimin di seluruh Indonesia khususnya, juga di dunia, karena memang Tolong Yai Imat diperbesar Pak Sugeng. Udah. Lanjutkan Yai Imat jalan. Udah, kalau Kiai Imat ngomong langsung membesar sendiri. Diskursus nasab ini juga ternyata dikonsumsi oleh warga dunia. Saya melihat di Twitter, di berbagai macam media sosial juga membicarakan masalah ini, baik di Yaman, di Irak, juga di beberapa negara lain, tentang bahwa di Indonesia sedang berlangsung diskursus nasab. Dan saya memberikan pesan terhadap kaum muslimin di Indonesia bahwa diskursus nasab ini secara ilmu nasab dan ilmu sejarah sudah selesai, mutlak bahwa Balawi ini bukan keturunan baginda Nabi. Secara ilmu DNA juga sudah terbukti mutlak, absolut, bahwa Balawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun oleh karena kita hidup tidak mesti mempunyai kesamaan pandangan tentang suatu hal, walaupun itu hal yang hitam dan putih. Kalau ada orang yang mengatakan hitam itu adalah putih, kita hargai saja. Selama itu tidak mengganggu daripada kepentingan kita. Tetapi ketika sesuatu itu telah berkait dengan kepentingan kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, sebagai bangsa, maka tentu kita juga mempunyai hak untuk kemudian meluruskannya. Jika para Balawi itu masih mengaku sebagai turun Nabi, tidak dengan ditambahi sikap-sikap yang lain, maka itu hak mereka. Tetapi ketika sudah terkait dengan misal berubah-ubah daripada silsilah para pahlawan-pahlawan kita, maka kita, terutama kepada kebanggaan saya, perjuangan Wali Songo di Indonesia, Laskar Sabilillah, untuk peduli terus meluruskan sejarah, menjaga makam-makam leluhur kita. Jangan sampai dibelokkan silsilah mereka kepada Balawi. Dan menjaga kiai-kiai kita. Jangan sampai ada di antara mereka yang mendapat perlakuan yang tidak terhormat dari Balawi. Menjaga kota kita. Jangan sampai kesejarahan kota kita direbut oleh Balawi dengan zalim. Menjaga sejarah kita. Jangan sampai sejarah bangsa kita dirubah oleh Balawi. Terkait dengan bahwa mereka masih mengakui diri mereka sebagai turun Nabi, itu urusan mereka. Selama tidak terkait dengan kepentingan kita sebagai manusia, sebagai bangsa Indonesia, sebagai Muslim, sebagai putra-putri Indonesia, maka kita biarkan saja.
Itu saja pesan saya untuk kebanggaan saya para perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, bahwa kita masih mempunyai tugas meluruskan sejarah-sejarah yang selama ini dibelokkan. Makam-makam yang namanya berubah. Ini seluruh PWI LS di seluruh Indonesia harus lihat kanan, lihat kiri. Jika ada tokoh yang asli dari bangsa Indonesia, kemudian dengan zalim dirubah namanya dan sejarahnya, maka PWI LS di daerah itu berkewajiban untuk anak cucumu, untuk kotamu, untuk sejarahmu, untuk bangsamu, untuk negaramu. Dan itu semua dilakukan dengan akhlak, dilakukan dengan budi pekerti, dilakukan dengan kesantunan, dilakukan dengan elegan, dilakukan dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum agama, juga dengan hukum negara. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, demikian podcast malam ini. Terima kasih sudah hadir di sini. Sampai jumpa kita di podcast yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi